Horas, perkenalkan saya Jessica Lumban Gaul, guru di kelas 6 SD Negeri 173543 Sosordolok, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Lokasi sekolah ini berada di kaki bukit Desa Hutagaul, Peatalun. Sebelum adanya akses internet di sekolah, kegiatan pembelajaran terutama untuk literasi dan numerasi sangat bergantung pada buku teks dan sumber daya belajar cetak. Berdasarkan hasil evaluasi raport pendidikan terbaru tahun 2025, saya dihadapkan pada tantangan yang harus saya segera atasi, yaitu terjadi penurunan capaian sebesar 16,67%. Mereka belum terbiasa memanfaatkan teknologi untuk belajar, sehingga literasi digital mereka pun masih sangat minim. Kesenjangan ini menjadi perhatian mengingat konsep pembelajaran abad ke-21 adalah membuat lulusan memiliki kompetensi dalam menguasai keterampilan berpikir, komunikasi yang kompleks, dan menyelesaikan masalah yang sangat penting sesuai dengan kebutuhan dinamika global saat ini. Menurut Uming Ningtyas Sukarmin Suryana 2019. Tahun 2021 kami mengusulkan proposal pengadaan WiFi kepada alumni, orang tua, dan masyarakat. Di tengah keterbatasan itu, sekolah kami akhirnya memiliki jaringan WiFi. Saya berpikir inilah kesempatan untuk membawa dunia digital masuk ke kelas kami. Manfaat bagi siswa adalah motivasi utama saya. Saya menyadari bahwa peningkatan literasi dan numerasi adalah bekal krusial bagi siswa kelas 6. Dengan memanfaatkan WiFi, saya dapat menyediakan sumber belajar yang lebih variatif, interaktif, dan up-to-date. Saya ingin memastikan mereka memiliki kompetensi abad ke-21 yang memadai. Inilah alasan utama saya mengangkat praktik baik berjudul Optimalisasi Pemanfaatan WiFi melalui kegiatan presentasi kelas sebagai upaya penguatan literasi dan numerasi siswa kelas 6 SD Negeri nomor 173543 Sosordol. Setelah WiFi hadir di sekolah kami, pada praktiknya saya masih merasa kesulitan karena tantangan terbesar yang saya hadapi adalah ketidakstabilan dan ketidaklancaran koneksi internet. Lokasi sekolah kami yang berada di kaki bukit membuat jaringan menjadi rentan. Menurut penyedia layanan internet, jarak yang jauh, tiupan angin kencang, dan resiko pohon tumbang sering sekali menyebabkan kabel rusak sehingga koneksi internet sering terputus atau sangat lambat. Hal ini menuntut saya untuk selalu memiliki plan B. Selain itu, keterbatasan perangkat keras menjadi kendala signifikan. Meskipun saya menyajikan materi secara visual dan interaktif melalui WiFi, sekolah kami hanya memiliki 2 unit proyektor yang harus digunakan secara bergantian oleh 6 kelas. Tantangan lain berpusat pada diri saya sendiri sebagai guru. Untuk bisa mengoptimalkan kegiatan presentasi kelas, saya harus belajar mandiri menggunakan dan menguasai berbagai aplikasi atau platform pembelajaran digital. Saya perlu menemukan cara menyajikan materi literasi dan numerasi yang fun, interaktif, dan sesuai dengan kurikulum, meskipun di tengah kendala sinyal dan keterbatasan alat ini. Ini membutuhkan ekstra di luar jam mengajar untuk mengeksplorasi dan persiapan untuk membuat konten. Untuk mengatasi tantangan utama sinyal WiFi sekolah yang tidak lancar akibat lokasi di kaki bukit dan resiko kabel putus, saya memutuskan untuk menggunakan jaringan internet pribadi sebagai backup atau sumber utama saat melakukan pembelajaran digital di dalam kelas. Tindakan ini memastikan pembelajaran tidak terganggu oleh masalah teknis jaringan sekolah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat memaksa peningkatan pelatihan dan peningkatan kualifikasi tenaga profesional, kompetensi manajemen, dan inovasi dalam sistem informasi yang mendorong modal intelektual dan pengembangan pertumbuhan ekonomi, menurut Kowal 2016. Menyadari tekanan dan peluang yang ditimbulkan oleh era TIK ini, saya memilih untuk tidak berdiam diri menunggu program pelatihan resmi. Sebagai respon proaktif terhadap tantangan pengembangan diri ini, saya aktif mengambil inisiatif mandiri. Saya secara konsisten mengikuti pelatihan online dan mendalami beberapa aplikasi digital untuk memastikan konten ajar yang saya berikan menjadi menarik dan relevan. Secara spesifik, saya fokus pemanfaatan Canva atau sekarang disebut Waveground
yang merancang materi visual, literasi, dan infografis numerasi yang menarik, serta menggunakan aplikasi Quizzes untuk menciptakan asesmen numerasi dan kuis literasi yang interaktif. Berikutnya rumah pendidikan. Rumah pendidikan juga memberikan kemudahan bagi saya sebagai guru. Saya memanfaatkan rumah pendidikan sebagai sumber belajar. Sumber belajar dalam rumah pendidikan menyediakan portal pembelajaran digital interaktif untuk semua jenjang. Saya selalu membiasakan siswa-siswa kelas 6 untuk berani presentasi di kelas. Menurut saya kegiatan presentasi kelas menguatkan literasi karena mengharuskan siswa membaca, menganalisis, dan menyusun informasi sebelum presentasi. Selain itu, presentasi mendorong siswa untuk berkomunikasi secara efektif dan merespons secara kritis, yang merupakan komponen utama dari literasi. Kegiatan literasi yang dilakukan melalui presentasi kelas, siswa diajak untuk mengumpulkan informasi dan memahami topik yang akan dipresentasikan yang secara langsung melatih kemampuan literasi mereka. Saat menyusun presentasi, siswa belajar untuk merangkum informasi, menyusunnya secara logis dan menuangkannya dalam bentuk tulisan yang jelas dan ringkas. Presentasi yang baik membutuhkan siswa untuk menganalisis informasi dari berbagai sumber dan menyampaikannya dengan cara yang menarik, mendorong mereka untuk berpikir kritis. Akhirnya, lewat kebiasaan kegiatan presentasi ini, siswa berlatih menyampaikan ide-ide mereka secara lisan, meningkatkan kemampuan komunikasi dan keterampilan bercerita mereka. Kegiatan numerasi yang dilakukan melalui presentasi kelas sangat terbantu menggunakan visualisasi data, menyertakan grafik, diagram, dan tabel untuk mempresentasikan data, dapat melatih mereka dalam membuat dan menginterpretasikan informasi numerik secara visual. Hasil dari konsistensi saya dalam mengoptimalkan pemanfaatan WiFi dalam kegiatan presentasi kelas, terutama dalam mengakses materi ajar yang lebih dalam dan up-to-date, juga terlihat dari prestasi klub IPA yang saya bina. Beranggotakan siswa dari kelas 4, 5, dan 6 berhasil meraih medali perunggu dan emas dalam kompetisi Olimpiade POSI. Lewat kegiatan presentasi, aku lebih mudah mengingat, memahami, dan lebih percaya diri. Bu Jessica waktu mengajar di kelas 6 sangat kreatif, di mana si anak itu cepat menangkap karena ibu itu pakai media pembelajaran. Jadi saya juga masuk di kelas 6, memang si anak cepat menangkap gara-gara wali kelasnya juga. Oke ya, Ibu Jessica tetap semangat. Kami juga orang tua senang melihat perkembangan anak-anak kami di kelas ya, dan bisa memotivasi orang tua juga melihat anak-anak belajar di kelas seperti apa. Misalnya apa kekurangan anak kita bisa kita lihat dan bisa kita benahi di rumah. Bapak Ibu guru hebat, kisah dari kelas 6 SD Negeri 173543 Sosordolok di kaki bukit ini menjadi pengingat bagi kita semua, para pendidik, bahwa anak-anak desa Sosordolok mampu. Jangan pernah biarkan label lokasi menentukan batas potensi anak kita. Melalui bimbingan yang tepat, dukungan teknologi sekecil apapun itu, dan praktik pembelajaran inovatif seperti kegiatan presentasi kelas, anak-anak yang tumbuh di kaki bukit pun mampu berdiri tegak, berbicara dengan percaya diri, dan berani bermimpi untuk bersaing di panggung Olimpiade. Mereka tidak hanya belajar membaca teks, mereka belajar membaca dunia. Mereka tidak hanya berhitung, mereka belajar menyelesaikan masalah kehidupan. Pesan utama dari praktik baik saya ini, konsistensi adalah energi utama inovasi. Di tengah sinyal yang putus sambung, di tengah proyektor yang harus bergantian, dan di tengah lelahnya mencari referensi up-to-date, kita harus tetap konsisten dalam memberikan yang terbaik. Karena di tangan kita masa depan anak-anak ini akan terbentuk. Teruslah bersemangat, teruslah beradaptasi, dan teruslah menjadi sumber inspirasi. Hasil maksimal akan menjadi milik mereka yang gigih dan tidak pernah berhenti untuk mencoba. Saya Jessica Lumban Gaul, pamit undur diri. Horas! Bapak Ibu guru hebat, kisah dari kelas 6 SD Negeri 173